Halo semuanya, kembali lagi bersama Bawang Tamban di sini dan tentunya dengan editor terbaik kita di muka bumi yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Welcome back Bang Erut Tampan. Oke, pada video kali ini kita akan meneruskan sequel dari film Sayap-Sayap Patah pertama, di mana film Sayap-Sayap Patah berlanjut ke film keduanya, yang dimana ini akan meneruskan jejak sang terorisme berdarah dingin dan juga licik, yaitu Leong, dan juga Komandan Sadikin, atasan dari Aji yang telah tumbang dalam medan perang saat pasukan Leong mengobrak-ngabrik Makobrimob. Dan kini kita akan berfokus kepada anggota Densus 88, yaitu Pandu. Apakah Pandu akan bernasib sama dengan Aji, ataukah selamat, atau anggota keluarganya yang akan tewas, atau anggotanya yang akan menjadi korban, termasuk atasannya? Ya udah, gak usah berlama-lama, kita gaskan ke filmnya. Scene dibuka di sebuah kantor polisi. Kita diperlihatkan seorang anggota Densus 88 yang bernama Pandu tertidur di meja kerja karena kelelahan. Ia tersentak bangun saat ditegurkannya. Pandu panik, ia hampir terlambat untuk sebuah janji penting. Agak 9. Ini penontonnya anak-anak ya, Bang? Bagusan ini sih, Bang. Abang tenang aja lah, gak usah gugup. Pokoknya masuk, eksekusi, cabut. Abang bisa lah, karena abang yang ngajarin saya. Gimana? Saya, Bang. Hati-hati, Bang. Saat memacu kendaraannya, Pandu hampir menabrak seseorang pria bermasker misterius. Keduanya sempat bertatapan sejenak sebelum Pandu berlalu. Jadi kalau astagfirullahaladzim. Oh, bloknya orang. Di lain sisi, kita akan diperlihatkan seorang gadis kecil wanita bernama Olivia yang sedang belajar di sekolah taman kanak-kanak. Ia merupakan anak sematawayang dari Pandu dan sekaligus menjadi anak piatu karena sang ibu yang telah wafat lebih dulu. Sampai deh kita dengan selamat. Nah, gimana anak-anak? Seru kan pekerjaan ayah Krista? Ia pun menunggu sang ayah dengan perasaan yang sedih. Dan guru kelasnya bernama Missouri mencoba menenangkan Olivia. Kayaknya papa nggak datang lagi deh. Livi, Livi ngomong sama siapa sayang? Enggak, Miss. Nggak sama siapa-siapa. Jangan khawatir ya, bentar lagi papa datang. Ya? Di lain sisi, kita akan diperlihatkan lagi kepada pria bermasker yang berpapasan tadi bersama Pandu, yang meletakkan tas di sebuah kafe lalu pergi setelah berganti pakaian. Ini makanannya. Hasilnya pakainya sama. Pakai. Lebih banyak kalau presiden terus itu Iya, Pak. Ini totalnya jadi 50.000. Yes? Cekes. Oke. Uangnya diterima. Baik. Gelas untuk kopi teh gitu ya. Iya. Ini Ini botol. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat menghancurkan kafe tersebut, memakan korban dan pengunjung yang tak bersalah. Mbak, Ya? ini tas siapa ya? Pandu pun akhirnya sampai di sekolahnya Olivia dan sedang memberikan penyuluhan kepada anak-anak termasuk Olivia. Baik, kalau gitu langsung saja Pak Pandu, silahkan. Langsung. Thank you. Markas kalian. Kami sergap mereka. Lalu tiba-tiba di mana-mana ada yang sobek di bagian kepala. Lalu
Suasana ceria berubah drastis saat HP Pandu berbunyi. Panggilan darurat mengenai ledakan di sebuah kafe. Ia terpaksa pergi lagi meninggalkan Olivia. Siap, Dan. Siap. Siap, Dan. Banyak gak? Banyak. Saya titip Livi, Mas. Di TKP, Pandu bertemu Komandan Sadikin. Mereka mencurigai keterlibatan teroris itu merupakan sindikat dari Leong yang baru saja bebas dari masa tahanannya. Maaf, saya baru gabung. Pantau terus. Siap, Dan. Kembalinya Leong dibebaskan dari penjara dan dijemput oleh anaknya yang bernama Askar. Mereka tinggal di kontrakan sempit. Askar hanya ingin hidup normal dan sangat protektif terhadap ayahnya hingga mulai dicurigai oleh para warga sekitar. Sejak kapan kamu ngerokok? Coba naik, Pak. Dia pas. Kenapa? Pokoknya jangan. Pak, tolonglah. Kalau aku ngomong apa tuh denger, nurut. Ini tuh hidup aku, Pak. Aku nggak mau semuanya rusak lagi. Askar. Di lain sisi, Pandu memeriksa CCTV dan menyadari pelaku pengaboman adalah pria yang hampir ia tabrak. Dia ganti baju di toilet. Evar. Izin, Dan. Saya boleh minta tolong? Belum. Siap. Saya pernah Bom yang papasan ia sama orang gunakan ini. adalah Di blok bom dekat. pipa. Ingat ya, Penyelidikan mengarah Tinggi. pada seorang perakit bernama Buruk. Pandu mencoba menekan Buruk melalui informasi tentang anaknya. Karya saya banyak yang ikutin. Lo tadi kan ngomong, karya saya banyak yang ikutin. Orang yang punya kemampuan kayak saya ini pasti banyak pengikut. Tapi bukan berarti saya harus kenal mereka semua toh. Bapak ini sedang menjalani hukuman mati. Apa seperti ini? Cita-cita Bapak pengen dikenang oleh orang lain. Bapak harus bantu saya. Bapak pikir kalau saya mati, semua ini bakal selesai. Lantas semua cita-cita besar kami putus begitu saja. Intelektualitas kalian tidak akan pernah bisa paham. Saya tidak pernah mengkhianati jaringan saya. Cukup, sudah selesai. Mana buru-buru? Kebelet kamu. Buruk setiap sebulan sekali selalu didatangi temannya yang berbeda-beda. Selalu minta diceritakan jalannya pertandingan klub favorit dia. Tapi ada yang aneh menurut saya, Dan. Ada satu pemain yang selalu mereka suka. Namanya Gonzales. Saya rasa ini kode. Anaknya. Bisa jadi, Dan. Malam harinya Pandu menemani Olivia yang trauma dan kesepian. Missouri menyarankan Pandu untuk lebih perhatian kepada Olivia. Karena Olivia menunjukkan gejala gangguan mental akibat kurangnya sosok kasih sayang dari Sekali lagi orang saya tua. minta maaf, Miss Surya. Saya paham dengan apa yang dirasakan Olivia. Justru dari yang saya lihat, Livi itu sangat kehilangan, Mas. Kapan terakhir kali Mas Pandu kasih hadiah untuk Livi? Saya nggak pernah kasih hadiah buat Livi. Dan terungkap bahwa otak pengeboman sebenarnya adalah Wabil. Ia sengaja meledakkan kafe di hari pembebasan Leong untuk mengalihkan perhatian dari para polisi. Dari rencana besarnya, Wabil menghasut Leong untuk bergabung kembali. Tahu dari mana kalau saya di sini? Pejuang saya dari mana-mana. Ini juga kan berkata Bu Askar. Mau apa kamu? Kami punya rencana besar. Oh, jadi kamu ya. Kamu sengaja meledakkan bom di hari yang sama saya keluar penjara. Hah? Sudah masuk dalam hitungan hari. Askar marah besar, ia benci ayahnya jika harus kembali ke dunia gelap. Wabil pun menemui Leong di kontrakannya dan memberikan sebuah alamat untuk bergabung kembali kepada jaringan terorisnya. Dia datang sendiri. Kenapa dikasih masuk, Pak? Oh, sekarang saya nggak boleh ngerokok di rumah saya sendiri. Ini cuma nyakitin diri saya sendiri, Pak. Bukan orang lain. Bapak boleh ngerasa hebat di luar sana, Pak. Tapi di sini, Pak,
Bapak bukan siapa-siapa. Kenapa, Pak? Karena Bapak nggak pernah ada buat saya. Aku butuhnya Bapak. Bapak jadi Bapak gitu loh. Bapak mungkin buat kamu tukang rusuk, tapi ini jalan Bapak dan Bapak konsekuen. Dan ya tanpa pengetahuan Askar, Leong pun akhirnya pergi saat malam hari. Polisi pun tidak tinggal diam. Komandan Sadikin menyuruh bawahannya yaitu Simpson untuk membuntuti gerak-gerik dari Leong. Dan penelusuran Simpson pun membuahkan hasil dan polisi langsung menemukan markas Wabil. Kemungkinan dia lagi nyiapin calon pengantin. Gimana tempatnya? Cibatang. Teman saya di sini tapi belum datang-datang dia. Di kira-kira tingginya 160. Enggak ya? Kasih, Pak. Pak, misi. Iya. Jenggotan sama punya bekas. Sini. Oh iya, Pak. Iya. Sini. Jadi Mas lurus, ada pertigaan, ikutin jalan itu aja, ada jalan rusak. Sebelah kanan ada pembakaran bata, nomor 3. Biasanya di situ. Udah takdir. Ini adalah maharmu untuk mendapatkan surga. Buat siapa kamu ngelakuin ini? Lihat gagahnya prajurit Bapak ini. Saya mau ngambil mobil dulu di rental. Buat jaga-jaga. Semua sesuai rencana. Kita beberapa langkah jauh di depan. Seekor burung hantu jambul putih melesat terbang, lalu hinggap di sebuah atap rumah yang tampak lengang, bergema bagaikan tangisan yang pilu. Di dalam rumah yang terasa panas, cepat menyerang si tikus hitam. Dendam. Mereka datang! Tikus hitam berteriak. Dan terjadilah baku tembak yang sengit. Bocah kecil. Abu. Ini saatnya Ismail. Jadilah pemenang di surga. Tekan tombol ini saat kamu dekat mereka. Kotor. Musuh tangan timur. Dan ada berapa kekuatan? 32 masih ngotot, Dan. Leong. Belum terlihat. Jangan bergerak! Polisi! Jangan bergerak! Simpson! Simpson! Maju! Dalam situasi kacau, Leong pun menyandra Simpson. Sadikin. Tak tembakan. Pak Leong, ngapain kamu di situ? Anak buah saya udah siap nembak kepala kamu. Mau apa anak buahmu? Saya nggak takut mati. Berani mati itu udah biasa. Alah, alasan. Kamu itu komandan. Mestinya jalan di depan. Bukan malah bikin anak buahmu jadi korban. Sadikin. Sebagai komandan, kamu itu nggak becus. Bindan, biar kami. Komandan. Kita nego. Ini perintah. Lepasin anak buah saya, Pak. Ngapain kamu di sini? Hah? Ini bukan wilayahmu. Kamu tuh turis di sini. Ah, itu benar. Tumben kamu benar. Bedanya, kamu itu turis nyasar. Terus ngapain kamu nabrak-nabrak orang di jalan? Jaga komandan. Siap. Udah tahu di jalan satu arah, tapi kok yang malah ngelawan arah? Kamu nggak perlu sok tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu itu udah jadi bapak yang gagal, Pak.
Askar datang memohon ayahnya berhenti. Saya pikir kamu sok tahu lagi. Bapak, udah Pak. Itu anakmu, Pak Leo. Pak, udah. Namun dalam sepersekian detik, Bangsat! Pandu menembak mati Leong. Begitupun dengan Pandu sendiri yang harus terluka parah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Papa baik-baik aja. Papa kamu kuat. Singkat waktu Pandu pun pulih di rumah sakit sementara Askar hancur secara mental, diusir warga dan kehilangan sosok sang ayah. Berisik ya mas, padahal saya tadi udah berusaha pelan-pelan banget masuknya. Saya lihat berita di TV, saya tanya Oma, mau saya sudah masuk ke sini tanpa izin mas. Saya seneng kok. Maksudnya saya senang jadi ada teman buat ngobrol. Pelan-pelan mas. Mas Pandu mau ngapain? Mau saya panggil suster? Gak usah. Mas Pandu mau pulang. Siap. Boleh maksudnya? Saya bantu kupas ya mas ya. Iya. Terima kasih ya. Kamu sudah luangin waktumu untuk jenguk aku. Terima kasih juga karena mas sudah izinkan aku untuk masuk ke sini mas. Manis kan mas? Manis kan jeruknya? Manis. Sebaiknya Askar pindah dari sini. Selamat malam, Cik. Dia anak buah Sadikin. Namanya Pandu. Dia yang bunuh Leong. Sekarang kita jadi susah bergerak. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua akan berjalan sesuai rencana kalau Pandu mati. Saya yakin kau bisa pilih orang tepat. Askar kini menjadi bidikan Wabil untuk dipersenjatai. Saudaraku, Wabil memprovokasi Askar bahwa Pandu adalah penghancur hidupnya. bukan saya, tapi Pandu. Polisi muda itu yang ngebunuh ayah. Gue tahu, gue ada di sana. Dengan lo pergi. Tapi sebelum saya pergi, saya yakin kamu butuh ini. Dan rencana balas dendam pun segera dimulai. Askar mulai merakit bom dan mengintai Pandu. Pemuda yang bernama Askar Arhawahidin yang tidak lain adalah putra satu-satu. Ironisnya, di saat yang sama Pandu merasa hidupnya mulai membaik bersama Olivia dan kedekatannya dengan Missouri. Papa tadi lihat TV nyanyi. Enggak, Papa nggak lihat. Papa merem matanya. Papa lihat sayang. Hebat anak Papa ini. Ini latihan tambahan ngomong-ngomong. Livi suaranya udah bagus, cuman emang anaknya aja yang belum puas. Emang pas waktunya ya. Ini Papa mau nganterin donat. Tugasnya udah selesai. Kan Papa udah sehat.
Coba Livi baca. Ayo Pak, ayo. Iya sayang. Pelan-pelan ya. Lagi bebas tugas. Nggak usah, saya masih ada kerjaan yang belum selesai. Bohong. Nggak apa-apa, Miss. Ikut aja. Buat Missouri. Kita langsung berangkat aja yuk. Nanti binatangnya kabur. Mana? Bisakah kau percaya? Hadirlah kesah agar damai Di acara pentas seni sekolah, Askar menyembunyikan bom di dalam sound system. Makasih ya, Mas. Ada apa, Mas? Selamat malam, Pak. Malam. Mau nganter speaker. Bukannya tadi udah semua? Ini surat jalannya. Yang di dalam rusak. Ini ganti barunya, Pak. Ayo masuk. Ya. Izin dan info terupdate dan Wabil ternyata pernah membeli bahan di toko Yun Kimia dengan nama samaran Zainal Putra. Dari penelusuran selanjutnya, kita mendapatkan info sebuah tempat. Yang mana? Udah dipantau, Jay? A1 dan. Silahkan duduk ya Bu. Bu, kayaknya bisa langsung kita mulai aja selanjutnya. Benar. Saya coba hubungin Pandu. Kamu hubungin markas, kirim pasukan ke TK Taman Pelita dan juga Jibom. Siap, benar. Komandan Sadikin yang baru menemukan bukti di kontrakan Askar mencoba menelpon Pandu tapi terlambat. Dan pada akhirnya ledakan pun tidak terhentikan saat Olivia kembali ke panggung. Pada para orang tua murid, terima untuk datang ke bazar tahunan TK Taman Pelita. Tanpa dukungan yang lu dapat terlaksana. Harapan Siap, saya Dan. mewakili sekolah. Kamu diinjak, Bro. Semoga di tahun-tahun Kedengeran, Dan. tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai acaranya. Silakan dengan sore. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita Intan Olivia. Sayang ya, lihat es. Lihatlah. Olivia, itu musiknya. Donat. Aku mau sama donat aja. Pandu. Donatmu, Pandu. Askar injil kamu. Olivia! Olivia! Jangan lari! Olivia turun! Olivia!
Bom pun meledak dengan cukup dahsyat dan Pandu menemukan Olivia dalam kondisi kritis hingga akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Bertahan sayang, bertahan. Dunia ini lucu, Pandu. Yang putih kelakakan hitam, yang suci pun habis dilahap api, Pandu. Pandu. Dola gua hangus, Pandu. Bapak macam apa? Gak bisa dapetin anaknya. Pandu pun akhirnya gelap mata dan berniat ingin membunuh Askar di lokasi, namun dicegah oleh Komandan Sadikin. Kayak lo nembak bapak gua. Udah. Kalau kamu kayak gini, kamu sama kayak dia. Udah. Kita ada bedanya, Du. Nduk! Bayu! Kita berdua ini sama. Dua sampah yang gak punya siapa-siapa di dunia. Iya, sayang. Ya. Livi, nak, sayang. Livi ini papa sayang. Nanti kita ke kebun binatang bareng lagi ya. Dengar papa kan, nak? Bu, kenapa nangis, Bu? Livi nggak kenapa-napa kok, Bu. Livi. Coba. Ini anak saya, Olivia anak saya. Mas Pandu, Livi udah tenang. Film ditutup dengan layar hitam dan kutipan. Terinspirasi dari tragedi bom Samarinda 2016, kebencian tidak pernah menyelesaikan masalah. Ia hanya melahirkan kehilangan-kehilangan yang baru. Dan boneka pemberian Pandu sebagai simbol kasih sayangnya ditemukan hancur di lokasi ledakan terakhir. Oke, mungkin segini aja film dari Sayap-Sayap Patah kedua ini. Mohon berbijaklah dalam berkomentar dan beri penghormatan terakhir kepada para korban dari insiden ini. Oke, mungkin segini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika komentar saya kurang berkenan untuk kalian. Dan mohon dimaafkan dari tutur kata saya yang mungkin masih banyak salah dalam membawakan alur filmnya. Maka dengan itu izinkan saya Babang Tampan selaku pemilik channel TMF96 dan Eru sang editor handal di muka bumi mengundurkan diri. See you to the next video. Bye-bye.